Halo para sahabat Feng Shui, dengan saya Feng Shui Mauro. Kali ini kita akan berdiskusi tentang Feng Shui itu apa. Banyak orang yang mendengar tentang Feng Shui, tapi sebenarnya Feng Shui itu apa? Inilah yang menjadi pertanyaan pokok dari kebanyakan orang. Jika kita membaca literatur Feng Shui, baik dari textbook yang jumlahnya sudah ribuan, atau membaca artikel di internet, kebanyakan akan mengatakan bahwa Feng Shui itu adalah science. Tepatnya metaphysical science, yaitu suatu ilmu pengetahuan yang tergolong pada metafisika. Nah, sebetulnya apa sih metafisika itu? Jika kita mengetahui lebih dalam tentang hal ini, maka kita bisa melihat dua pemahaman. Satu adalah tentang kepercayaan, apa yang orang percaya di dunia ini, dan yang satu lagi apa yang merupakan sesuatu yang nyata dan benar. Kita gambarkan sebagai dua set yang saling bersinggungan. Set pertama disebut kepercayaan, set kedua disebut kenyataan atau kebenaran. Artinya apa dengan adanya persinggungan antara dua set itu? Yaitu bahwa persinggungan itu membuat ada bagian dari apa yang dipercaya orang itu tidak benar. Dan apa yang dipercaya orang itu ada yang benar. Jadi tidak semua apa yang dipercaya orang itu benar. Melainkan ada yang benar dan ada yang tidak benar, tetapi tetap dipercaya. Sebaliknya, teman-teman sekalian, subset yang kedua yaitu kebenaran atau kenyataan itu juga berpotongan dengan set kepercayaan tadi. Sehingga kita lihat bahwa ada bagian daripada pengetahuan yang sifatnya nyata, kebenaran, yang dipercaya, bagian daripada yang dipercaya orang, dan banyak sekali bagian-bagian daripada apa yang benar yang tidak dipercaya orang. Oleh sebab itu, Feng Shui sebagai ilmu adalah perpotongan antara apa yang dipercaya dengan apa yang benar. Mengapa saya perlu jelaskan itu? Karena Feng Shui didasarkan kepada bukti-bukti empiris. Bukti empiris artinya apa yang terjadi pada banyak orang. Sesuai dengan Feng Shui, yaitu habitat, tempat tinggal, tempat kerja, dan lingkungan di mana mereka berada. Sudah terjadi merupakan satu hal yang nyata, ada satu teorinya yang menjelaskan hal itu, dan ternyata sebagian besar dari bukti-bukti empiris itu menunjukkan benarnya teori-teori Feng Shui. Nah, ini adalah hal pertama yang perlu kita ketahui bersama. Hal kedua yang perlu diketahui adalah bahwa Feng Shui merupakan manajemen energi lingkungan. Sekali lagi saya tekankan, Feng Shui itu adalah manajemen energi. Energi lingkungan yang seringkali disebut sebagai Qi, atau ada yang menyebutkan di dalam bahasa Inggris itu the dragon breath atau nafas naga. Qi itu tidak kelihatan, jadi energi yang tidak terlihat oleh kita, tetapi mengalir di keliling kita. Energi itu mungkin saja terbentuk dari berbagai hal. Baik terbentuk dari bau-bauan yang ada di sekitar kita, suara yang berada di sekitar kita, cahaya yang berada di sekitar kita, dan juga mungkin aura dari kita sendiri. Misalnya kalau kita marah, tentu akan ada aura atau energi yang keluar dari tubuh kita. Kalau kita merasa happy dan senang, maka juga badan kita mengeluarkan suatu aura. Dan pada kenyataannya, dalam kehidupan kita sehari-hari, aura-aura ini ternyata berpengaruh kepada diri kita dan juga pada orang lain. Dengan demikian, kita sekarang melihat bahwa Feng Shui itu tidak lain berusaha menata, memanage, mengurus, mengatur energi sehingga perjalanan dari energi yang dibawa
oleh aliran-aliran udara ini akan sampai pada diri kita pada saat kita berada di suatu tempat, mungkin sedang duduk, berdiri, tidur, istirahat, aktivitas olahraga, dan sebagainya. Nah, teman-teman, energi inilah yang sangat menentukan apakah akan berpengaruh baik atau buruk. Inilah yang perlu kita ketahui tentang feng shui, adalah manajemen energi. Demikian pengertian tentang feng shui pada pokoknya. Semoga pendapat ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.